Halo guys, kembali lagi di channel kesayangan kalian, yakni Kita Ceritain, yang tentunya punya film-film keren untuk disajikan. Nah, video kali ini kita bakal bahas soal film horor dengan judul Candy Corn. Di film ini, kamu bakal menyaksikan kisah Halloween yang gak hanya serem, tetapi juga sadis. Film ini juga cocok banget buat kalian yang gak suka sama praktik pembulian. Pasti pada penasaran kan sama jalan ceritanya? Mending langsung aja kita ceritain bersama aku Yudis yang bakal nemenin di sepanjang video. Di awal film, kita diperlihatkan dengan keempat pemuda yang bernama Mike, Carol, Steve, dan Bobby. Di situ Mike mengajak temannya untuk merayakan Halloween dengan menyiksa orang-orang di situ. Mike berniat untuk menyiksa seseorang yang bernama Jacob. Anak ini sangat-sangat polos yang sudah biasa dibully oleh Mike. Mendengar hal tersebut, Grace kurang setuju. Mereka semua pun selesai makan dan menuju ke Gus untuk membayar makanannya. Di situ seorang Gus bertanya soal rencana Mike di hari Halloween. Nah, ternyata Gus ini tertarik untuk ikutan nyiksa orang bareng kelompoknya Mike. Gus pun jadi bagian dari kelompok Mike. Nah, Jacob ini ternyata bekerja di sebuah festival yang dimiliki Lester alias Dr. Death. Karena mendekati hari Halloween, Jacob disuruh bersiap untuk melakukan pekerjaan lebih oleh Lester. Tidak lama setelah itu, kelompoknya Mike muncul di hadapan Jacob yang diawali dengan Gus. Pertama-tama, Jacob dicaci maki oleh mereka sehingga dia merasa kesal dan memberi perlawanan kepada Mike. Tanpa basa-basi, Mike pun langsung menghajar Jacob sampai tewas. Carol sebenarnya dari tadi melihat, cuma tidak ingin ikut menganiaya Mike. Sehabis pentas, Lester yang melihat anak buahnya sudah tidak bernyawa langsung menyuruh anak buahnya lain untuk mengangkat mayatnya. Sementara itu, kelompok Mike pun cemas karena sudah membunuh Jacob, apalagi si Carol. Dia langsung pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kasus ini. Lester pun melakukan ritual untuk memasukkan sebuah jiwa atau roh yang jahat ke dalam tubuh Jacob. Kita di sini belum melihat tubuh Jacob, namun nampaknya ritual Lester berhasil. Carol pun pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan dan menceritakan kelakuan Mike. Petugas polisi yang bernama Sam itu pun mendengar curhatan Carol dan memutuskan untuk ke karnaval. Setibanya di tempat karnaval, Sam bertanya tentang keberadaan Jacob kepada Lester. Lester pun bilang kalau Jacob ternyata hanya terluka parah dan sudah diantar ke rumahnya. Namun setibanya di rumah Jacob, Mike tidak menemukan siapa-siapa. Steve menghampiri pacarnya yakni Carol di rumahnya dan berkata bahwa Sam sudah ke karnaval dan bilang Jacob masih hidup. Carol pun pergi ke restoran Gus dan dilabrak sama Mike karena membocorkan aksi mereka kepada Sam. Gak cuma itu, Mike juga mengancam Carol kalau buka mulut lagi ke depannya. Sementara itu, Gus sangat bangga dengan aksinya kemarin sampai cerita ke temannya. Setelah itu, Gus pergi ke toilet dan melihat bahwa ada keranjang yang terbuat dari labu dengan permen jagung di dalamnya. Tanpa ambil pusing, Gus pun memakan permen itu. Namun ternyata Jacob sudah berdiri di pojok toilet dan langsung membunuh Gus dengan merobek perutnya hingga tewas. Mendengar ada pembunuhan, Sam langsung menyelidiki toilet tersebut dan ia menemukan sebuah permen jagung yang berserakan. Dia pun berasumsi kalau Gus ini terlibat dalam pembunuhan Jacob. Setibanya di TKP, Carol sama Steve pun dimintai keterangan sama Sam di kantor polisi. Tentu dua orang ini tidak tinggal diam, dan mereka langsung mengabarkan meninggalnya Gus ke Mike dan Bobby. Hal ini membuat Bobby panik, dan tidak lama setelahnya, Bobby mendengar sesuatu dari dalam rumah. Dia memberanikan diri untuk mengecek suara itu, dan ternyata Jacob udah siap untuk menyergap dia. Meski berusaha sekuat tenaga, namun nyawa Bobby harus melayang juga pada akhirnya.
Sementara itu, Sam kembali ke tempat karnaval karena curiga sama Jacob. Lagi-lagi, Lester menjelaskan bahwa Jacob hanya terluka dan sedang di rumah untuk beristirahat. Tidak lama setelah itu, Sam dikabari kalau telah terjadi pembunuhan kedua. Sesampainya di TKP, Sam kembali menemukan permen jagung di mayat Bobby yang makin meyakinkan Sam kalau Jacob dalang di balik semua ini. Sepulangnya dari kantor, Sam langsung memarahi anaknya, yakni Mike. Karena makin genting, Sam memutuskan untuk kembali ke rumah Jacob. Bukannya bertemu Jacob, Sam justru melihat ibunya yang telah mati di rumahnya sendiri. Sam memerintahkan kepada petugas lainnya untuk melarang acara karnival yang membuat Lester merasa jengkel. Di adegan selanjutnya, Carol sedang bermain-main dengan Steve di sebuah bioskop. Namun belum sempat senang-senang, Carol melihat keranjang lampu. Tidak lama setelahnya, dia melihat Steve sudah tewas akibat ulah Jacob. Jacob pun langsung mengejar Carol dan membunuhnya dengan cara menarik lidah Carol. Entah kenapa Jacob juga tiba-tiba tumbang yang membuat Lester jadi panik. Ternyata si Jacob butuh darah segar. Sesampainya di bioskop, Sam melihat teman Steve dan Carol sudah tewas. Mike pun dikabari oleh ayahnya untuk hati-hati karena teman-temannya sudah mati semua. Bukannya tinggal di dalam rumah, Mike yang kesal justru pergi ke tempat karnaval. Niatnya ke sana adalah untuk melawan Lester. Tapi dia malah justru dipukuli oleh anak buahnya Lester yang lain sampai pingsan. Sesampainya di rumah, Sam tidak menemukan anaknya, malah justru Lester yang ada di rumahnya. Sam yang marah langsung mengancam Lester, namun anak buah Lester terlebih dahulu memukul Sam dari belakang hingga pingsan. Karena butuh darah segar untuk Jacob, Lester tanpa basa-basi langsung memenggal kepala Sam. Sementara itu, Mike baru saja terbangun di karnaval datang. Mike yang mengira itu adalah mobil ayahnya pun merasa senang. Namun ketika dihampiri, Mike justru melihat kepala ayahnya menggantung di mobil. Mike langsung menjambak rambutnya sendiri karena tahu ajalnya sudah dekat. Tidak lama kemudian, ada Jacob di depan Mike yang membunuhnya dengan sadis. Jacob memisahkan kedua tangan Mike dari tubuhnya, mencabut gigi Mike satu persatu, dan Mike pun mati. Meski begitu, film ini belum tamat. Di bagian akhir film, Lester mengatur karnaval seperti biasanya. Dia memberikan sebuah kalung dari gigi Mike kepada seorang gadis. Tidak hanya itu, dia juga menceritakan kisah Jacob kepada gadis tersebut. Nah, Jacob sendiri ternyata sedang ada di rumahnya sambil memakan permen jagung. Itu dia alur cerita dari Candy Corn yang sebenarnya agak sadis, tapi ngingetin kita buat nggak suka bully orang. Gimana kira-kira filmnya menurut kalian? Langsung aja komen di bawah, dan yang terpenting jangan lupa buat like video ini. Dan jangan lupa buat nyalain lonceng di channel ini, supaya nggak ketinggalan penjelasan alur film-film seru lainnya. So, see you in the next video. Dadah!